Mangkana lahu mal, siapa yang diberikan keluasan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, falam yudhi, tapi dia tidak mau untuk berkurban, fala yaqrabanna musallana, dia jangan, tidak usah dekat-dekat dengan tempat salat Id kami. Nabiullah Ibrahim alaihissalam bermimpi bahwasanya beliau itu menyembelih putranya sampai 3 kali. Beliau katakan kepada putranya, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, saya bermimpi bahwasanya saya ini menyembelih kamu. Ya abatif an ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Insya Allah engkau akan mendapatkan aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Itulah sabidzallamin lil ibad. Allah itu tidak zalim. Nabiullah Ismail kemudian diganti oleh Allah dengan hewan kurban yang kemudian menjadi syariat bagi kita. Kita bersyukur kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra kita. Allah hanya meminta kita menyisihkan sebagian dari harta kita. Setan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, ya'idukumul faqra. Setan itu menjanjikan kepada kalian kefakiran. Kalau kamu keluarkan maka harta kamu itu berkurang. Itu yang dibisikkan oleh setan pada diri kita, sehingga manusia kemudian merasa eman dari harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta, bahkan akan menambah. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan kebaikan maka dia akan mendapatkan balasan 10 kali, dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang amal solih di dalamnya itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini. Qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah, lebih utama lagi daripada jihad di jalan Allah ya Rasulullah. Walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih falam yarji min dzalika bi syai', kecuali seorang yang dia pergi jihad membawa dirinya juga membawa hartanya, kemudian tidak ada satupun yang kembali, dalam artian mati syahid, maka ini masih lebih utama. Yang dikatakan oleh para ulama itu adalah 10 hari awal di bulan Dzulhijjah kita memperbanyak amal solih kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa khabat taghun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmatul iman wal Islam, sehingga kita bisa melangkahkan kaki ke masjid ini menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memenuhi panggilan Allah, karena memang inilah tujuan penciptaan kita sebagai manusia, yaitu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Di masa modern seperti ini, kita akan melihat banyak manusia yang lebih memandang pada kuantitas harta, banyaknya harta dibandingkan dengan kualitasnya. Mereka lebih bangga dengan banyaknya harta yang menumpuk yang mereka pegang, banyaknya digit di dalam tabungan mereka, daripada keberkahan dari harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sesungguhnya harta itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Harta itu adalah wasilah dalam rangka untuk mendapatkan keberkahan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia yang masih memandang bahwa persoalan harta seperti halnya matematika dunia, 1 ditambah 1 menjadi 2. Padahal matematika agama sesungguhnya berbeda. Apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah kemudian mengurangi apa yang ada pada diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menegaskan hal tersebut. Mana qasad shadaqatun min mal. Harta yang dikeluarkan untuk sedekah itu tidak akan mengurangi harta yang ada pada diri kita, bahkan akan menambah. Keberkahan dari harta itu manakala bisa kita gunakan dalam rangka kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan dalam harta kita manakala harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa kita memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka memberikan manfaat terhadap sesama manusia. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di antara sedekah utama yang sesungguhnya diperintahkan dalam agama pada bulan Dzulhijjah ini adalah ibadah kurban. Menyisihkan sebagian dari harta kita dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik hewan seperti halnya kambing, sapi, unta yang kita lakukan dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam persoalan kurban itu ada 2 dimensi yang sesungguhnya sama-sama amat penting. Yang pertama itu adalah dimensi vertikal, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah kurban merupakan ibadah dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban itu berasal dari kata qaruba yaqrubu, kurban wa kurbanan wa qirbanan, yang artinya kedekatan. Seorang yang menyisihkan hartanya untuk menyembelih hewan kurban, pada dasarnya dia menyisihkan sebagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala yang dia lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Merupakan bentuk ketaatan, bahwasanya dia lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala daripada harta. Dengan menyisihkan harta, maka dia menyadari bahwa harta sesungguhnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya
Allah Subhanahu wa taala bisa saja mengambil kapan saja kalau Allah itu menghendaki. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai menyatakan, man kana lahu mal, siapa yang diberikan keluasan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, falam yudhi, tapi dia tidak mau untuk berkurban, fala yaqrabanna musallana, dia tidak usah dekat-dekat dengan tempat sholat Id kami. Memang hukumnya itu adalah sunnah. Akan tapi apa yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menggambarkan bahwa ini adalah sunnah yang muakkadah, yang benar-benar ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyisihkan harta berarti kemudian kita lebih mementingkan Allah Subhanahu wa taala daripada harta. Harta sekali lagi adalah titipan, dan titipan itu bisa saja diambil kapanpun saja. Ini pertama dimensi vertikal, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kurban yang artinya kedekatan. Seorang yang melaksanakan ibadah kurban, insya Allah dia itu akan menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Manakala dia menjadi seorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dia akan mendapatkan rahmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sisi yang kedua, yaitu dimensi horizontal, hubungan dengan sesama manusia. Karena hewan kurban yang kita sembelih itu sebagian kemudian kita berikan kepada sanak handai taulan dan juga kepada fakir miskin. Maka dalam hal ini kita dengan demikian akan meningkatkan hubungan baik terhadap sesama manusia. Kita memberikan manfaat kepada sesama manusia, apalagi kalau kemudian diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Sehingga dengan demikian sekali lagi penyembelihan hewan kurban itu benar-benar mempunyai dampak pada dua dimensi ini. Dimensi vertikal, yaitu mempererat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satu ibadah yang kita lakukan kalau kemudian itu menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah kurban adalah ibadah yang dari namanya saja itu jelas akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dengan ini kita memberikan manfaat terhadap sesama manusia. Harta yang dititipkan oleh Allah itu kemudian menjadi harta yang barokah, ada kebaikan terhadap sesama. Kita bisa melihat bahwasanya ibadah kurban adalah ibadah yang kita napak tilas kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam bermimpi bahwasanya beliau itu menyembelih putranya sampai 3 kali. Dan mimpi seorang nabi adalah ru'ya shadiqah, mimpi yang benar. Dan Nabiullah Ibrahim karena tahu bahwasanya itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun yang diperintahkan untuk disembelih itu adalah putra beliau, akan tapi beliau tetap lakukan. Karena sekali lagi beliau lebih memilih kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kecintaan terhadap makhluk, walaupun itu adalah anaknya sendiri. Beliau katakan kepada putranya, "Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, saya bermimpi bahwasanya saya ini menyembelih kamu. Gimana menurut kamu? Apa yang dikatakan oleh Nabiullah Ismail? Beliau katakan, "Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayah, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Insyaallah engkau akan mendapatkan aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Keduanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Keduanya kemudian menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala itulah sabidzallamin lil ibad. Allah itu tidak zalim. Nabiullah Ismail kemudian diganti oleh Allah dengan hewan kurban yang kemudian menjadi syariat bagi kita pada masa sekarang.
Kita bersyukur kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra kita. Allah hanya meminta kita menyisihkan sebagian dari harta kita, dari karunia Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak. Coba kita renungkan, dalam setahun kira-kira tidak ada yang kita bisa sisihkan untuk binatang kurban. Kalau kita mau, sesungguhnya kita akan mampu untuk melaksanakan ibadah ini. Tabunglah setiap bulannya berapa. Cukup misalnya untuk satu kambing. Satu kambing sekarang misalnya harga 2 juta, 100 ribu, 200 ribu setiap bulan. Setahun itu sudah cukup. Untuk apa? Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau ada keinginan kuat pada diri kita dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja memang setan itu seringkali membuat was-was dalam diri kita. Setan itu kata Allah Subhanahu wa taala, ya'idukumul faqra. Setan itu menjanjikan kepada kalian kefakiran. Kalau kamu keluarkan maka harta kamu itu berkurang. Itu yang dibisikkan oleh setan pada diri kita, sehingga manusia kemudian merasa eman dari harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sekali lagi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan keberkahan dari harta yang dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta, bahkan akan menambah. Kebaikan yang kita lakukan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala minimal 10 kali lipat. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan kebaikan maka dia akan mendapatkan balasan 10 kali dari kebaikan yang dia lakukan. Allah pasti akan mengganti. Kita harus yakin tentang ini, karena ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Tinggal mari kita bertanya kepada diri kita, benarkah kita mempercayai janji Allah Subhanahu wa taala, ataukah malah kita ragu dengan janji Allah, lebih mempercayai janji dari setan yang memberikan kepada kita janji kefakiran? Pertanyaannya adalah kembali kepada kita. Jadi artinya sesungguhnya ibadah kurban itu juga merupakan komitmen, bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, komitmen keagamaan kita, bahwasanya kita mempercayai janji Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita juga percaya terhadap apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mari dari mimbar ini saya mengajak diri saya sendiri dan juga jamaah, mari kita sisihkan sebagian harta kita dalam rangka untuk hal-hal yang baik, sedekah, termasuk sedekah utama di bulan Dzulhijjah ini, yaitu dengan menyembelih hewan kurban yang kita lakukan dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita lakukan dalam rangka memberikan manfaat kepada sesama manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan, memberikan kita pertolongan dalam rangka melakukan ketaatan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan kama amar fandahu amma naha anhu wa hadzar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallahi ittaqullah fa innahu may yattaqi yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini kita berada di dalam hari-hari yang sangat mulia. Hari-hari yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam."
Tidak ada hari-hari yang amal solih di dalamnya itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini. Sahabat sampai bertanya, qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah, lebih utama lagi daripada jihad di jalan Allah ya Rasulullah. Ya, kata Rasulullah, walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai', kecuali seorang yang dia pergi jihad membawa dirinya dan juga membawa hartanya, kemudian tidak ada satupun yang kembali dalam artian mati syahid, maka ini masih lebih utama. Artinya, mari di hari-hari ini yang dikatakan oleh para ulama itu adalah 10 hari awal di bulan Dzulhijjah, kita memperbanyak amal solih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk apapun, mulai dari memperbanyak sedekah, memperbanyak kalimat tahlil, takbir, tahmid, kalimat la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah, memperbanyak sedekah, qiraatul Quran, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Ibnu Rajab Al-Hambali itu sampai menyatakan, bagi kalian yang belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan menunaikan ibadah haji di tahun itu, perbanyaklah amal solih di 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dalam hadis ini bahwa amal solih yang dikerjakan di 10 hari awal di bulan Dzulhijjah ini bahkan lebih utama daripada jihad di jalan Allah. Padahal jihad itu adalah satu amalan yang sangat utama. Ini lebih utama. Artinya, mari kita yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki pada tahun ini menunaikan ibadah haji, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, mari kita perbanyak melakukan amal solih di hari-hari yang mulia ini. Hindari melakukan yang sebaliknya, yaitu maksiat. Karena beliau katakan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan pada satu waktu dan ternyata seseorang itu melakukan sebaliknya, maka maksiat, dosa yang dilakukan pada waktu itu juga lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita masih berada di hari-hari yang utama ini, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak amal solih yang mudah-mudahan itu akan menjadi satu wasilah dalam rangka untuk mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya kita berdoa, kita baca salawat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ahsinna aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma 'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Amin birahmatika ya arhamar rahimin wa aqimis shalah.